warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ria Janita dari Sosiologi Sesi A dengan NPM 20070029. Nah, ini media saya. Media ini menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk dan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial di dalam sebuah masyarakat. Mungkin tidak asing lagi kita tahu pengertian dari interaksi sosial atau interaksi sosial itu apa sih? Nah, di sini kita bahas di dalam sebuah masyarakat, di dalam kita hidup bermasyarakat itu harus terjadi interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Yang pertama, interaksi sosial adalah hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yaitu yang pertama ada kontak sosial. Kontak itu seperti menyentuh, awal terjadinya interaksi sosial, yaitu menyentuh, bisa juga dengan menyapa atau senyum gitu. Itu termasuk kontak sosial. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak sosial primer dan kontak sosial sekunder. Nah, yang kontak sosial primer itu artinya kontak sosial utama. Kontak sosial utama terjadinya interaksi sosial, seperti menyapa, senyum, bersalaman. Dan yang kedua, ada kontak sosial sekunder, yaitu kontak sosial sekunder interaksi yang terjadi melalui media atau alat perantara. Nah, selanjutnya, syarat terjadinya interaksi sosial itu ada komunikasi. Komunikasi juga terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Komunikasi yang primer itu secara langsung atau berbicara berhadapan dengan orangnya langsung. Dan yang kedua tuh sekunder. Sekunder tuh interaksi sosial yang kedua, artinya itu interaksi sosial kita berinteraksi kepada sesama individu atau sesama kelompok itu dengan alat perantara seperti handphone atau alat-alat lainnya. Yang ketiga ada tindakan sosial. Nah, tindakan sosial itu sering terjadi karena adanya penyampaian terhadap individu kepada individu atau individu dengan kelompok. Yang berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, disasosiatif. Disasosiatif itu mengarah kepada perpecahan kelompok. Contohnya yaitu kompetisi, konflik, dan kontravensi. Di mana kompetisi itu persaingan, konflik, pertentangan, kontravensi itu artinya perbandingan antara persaingan dengan pertentangan sesama individu atau kelompok. Nah, gitu. Biasanya itu terjadi karena individu itu mau berinteraksi karena adanya persaingan atau pertentangan terhadap antar individu lainnya. Yang kedua itu asosiatif. Ia mengarah kepada penyatuan. Yang tadi disasosiatif mengarah kepada perpecahan dan yang ini mengarah kepada penyatuan. Kebalikan dari disasosiatif yaitu asosiatif. Ini biasanya yang menguatkan interaksi individu terhadap individu lain tersebut. Nah, asosiatif itu terbagi atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, akulturasi, dan masih banyak lagi. Di mana
Seorang individu melakukan interaksi sosial yaitu dengan tujuan baik atau tujuan menyatu. Nah, seperti akomodasi itu penyelesaian konflik, asimilasi. Asimilasi itu kayak penyatuan dua budaya tanpa menghilangkan budaya salah satunya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Terjadinya interaksi sosial di dalam masyarakat, individu maupun kelompok, itu adanya dorongan atau faktor-faktor, adanya pengaruh dari individu lain. Yang pertama, bisa kita lihat ini ada 6 faktor pendorong interaksi sosial. Yang pertama, di sini ada imitasi. Sebagai contoh itu di gambar bisa kita lihat di medianya. Imitasi itu meniru. Contohnya itu apa yang kalian lihat itu bapak-bapak sedang menggosok gigi dan anaknya meniru apa yang bapak itu lakukan. Nah, di situ imitasi meniru sesuatu yang menjadi tiruan kepada individu lain. Yang kedua, sugesti, memberi pengaruh. Bagaimana kita bisa terpengaruh oleh orang lain? Nah, itu dia. Contohnya ada seorang anak menonton TV dan apa yang menjadi pengaruh yaitu media, apa yang mereka lihat dan kita terpengaruh. Nah, itu namanya sugesti. Nah, yang ketiga ada identifikasi, menyamakan sepenuhnya. Biasanya hal ini terjadi karena kita mengidolahkan sesuatu. Nah, jadi kita mau menyamakan diri kita terhadap idola kita tersebut. Nah, yang ketiga ada simpati atau rasa tertarik kepada orang. Simpati ini sebenarnya hampir sama dengan empati. Kalau simpati ini bisa terjadi kayak sesuatu yang terjadi secara langsung di dalam diri kita, seperti rasa suka, jatuh cinta gitu misal, atau apa yang orang lain lakukan kita menjadi tertarik terhadap orang tersebut, itu simpati. Sedangkan empati rasa yang lebih dalam, artinya itu ikut merasakan apa yang orang lain rasakan, ikut sedih merasakan orang yang lagi sedih, ikut sedih melihat orang yang lagi sedih gitu misal. Dan yang terakhir ada motivasi atau dorongan. Biasanya dorongan itu muncul dari orang-orang yang lebih bisa mensupport kita gitu. Seperti contohnya di sini ada seorang guru memberi motivasi atau dorongan terhadap anak muridnya, seperti memberi nilai bagus atau memuji karyanya atau menghargai apa yang muridnya kerjakan gitu. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan tentang media pembelajaran saya. Ini saja yang bisa saya jelaskan tentang media saya. Apabila ada kesalahan kata atau teknis, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.